Jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan bersama Asosiasi di Industri Keuangan menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kedatangan OJK dan perwakilan asosiasi ini bertujuan untuk melaporkan kondisi terkini industri keuangan dan untuk berkomunikasi dengan Presiden Jokowi terkait arahan 2023. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan meski kondisi ekonomi global penuh tantangan, tetapi OJK dan seluruh pelaku di industri keuangan masih optimistis dengan prospek 2023. Hal ini pun sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang berharap pelaku di sektor keuangan bisa menjaga momentum penguatan. Menurut Mahendra, di sela-sela pertemuan, Presiden Jokowi pun mewanti-wanti agar regulator dan pelaku di sektor jasa keuangan juga bisa mengambil pelajaran dari situasi yang terjadi sebelumnya. Menyongsong tahun 2023, OJK memastikan koordinasi antara pemerintah, OJK, hingga lembaga dan kementerian terkait dan seluruh stakeholder di industri keuangan Indonesia akan tetap berjalan kondusif. Hal ini demi sektor keuangan yang solid dan upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Baik pemerintah, kami dalam hal ini regulator di sektor jasa keuangan maupun bersinergi dengan kementerian lembaga terkait termasuk anggota KSSK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS serta yang lebih penting lagi seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, investor, industri jasa keuangan yang akan menentukan pada gilirannya nanti bahwa tahun 2023 ini pun akan setidaknya sama baiknya, kalaupun tidak lebih baik lagi dari tahun 2022. Dan Bapak Presiden akan menyampaikan secara langsung pesan-pesannya itu nanti dalam kesempatan pertemuan tahunan industri jasa keuangan. Ketua Himpunan Bank Milik Negara Himbara Sunarso menyatakan meski laporan keuangan tahun 2022 dan bank-bank BUMN masih dalam persiapan, tetapi dipastikan bank-bank plat merah masih sanggup tumbuh dengan agresif. Kualitas aset bank BUMN masih terjaga dengan baik dan tren pencadangan juga masih dijaga dengan konservatif sebagai upaya mitigasi risiko. Untuk tahun 2023, industri perbankan secara umum optimistis dengan prospek bisnis dan juga siap mendukung arahan dari Presiden Jokowi. Perlu juga kita sampaikan bahwa tadi kita dapat arahan dari Presiden untuk kita mendukung ada hal-hal yang penting adalah terkait sama hilirisasi industri, ya, hilirisasi terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi natural resources. Dan itu tadi di berita kebetulan juga ada pagi ini ya bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return gitu. Tadi ditegaskan kembali oleh Pak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali, maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi dalam rangka agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dari proses itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan bahwa kita siap untuk tumbuh dan kita siap untuk menghadapi berbagai tantangan dengan pencadangan dan kita sudah buktikan di tahun 2022 perbankan kita sangat solid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, menyatakan pihaknya juga menyampaikan kinerja terkini industri keuangan kepada Presiden Jokowi. Misalnya mengenai jumlah investor yang tembus 10,3 juta Single Investor Identification atau SID dan total emiten melantai di Bursa Efek Indonesia yang telah menembus 833 perusahaan. Kita lihat bahwa dari sisi jumlah investor kita tumbuh hampir lebih mencapai 10,3 juta investor saat ini. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan penambahan emiten, di mana saat ini jumlah emiten yang ada di pasar modal berjumlah 833 perusahaan tercatat. Dan kami berharap bahwa kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa mungkin perlu dukungan daripada Bapak Presiden terkait semakin banyaknya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten catat pasar modal Indonesia sehingga tercipta pemerataan bagi para pemegang saham, khususnya bagi investor domestik, baik retail maupun institusi. Kedua, terkait dengan kami laporkan juga terkait dengan Undang-Undang P2SK
yang terkait dengan Bursa Efek Indonesia, terkait dengan perdagangan karbon. Kami mengapresiasi terkait dengan P2SK sebagai bentuk daripada pendalaman pasar kita ke depannya dan juga perluasan daripada perdagangan Bursa Efek Indonesia tidak hanya bursa saham namun juga bursa karbon.